Ya, ini tadi 1 mol X4, 5 mol Y2, dan kita hasilkan 1 mol padatan yang baru. Nah, ini 1 mol ya. Ini 1 mol. Kalau begitu kita anggap mol itu sebagai koefisien ya. Ini jadi 1, kita buat warna merah ya. Mana ini? Duh, sangat lambat dia. Nah, ini molnya jadi koefisien. Ini 1, ini 5, ini 1. Oke. Nah, jadi kalau kita buat jadinya X4 ditambah 5Y2 menjadi XaYB. Menurut konsep reaksi yang harus setara, maka jumlah atom di kanan harus sama dengan di kiri, kan begitu. Nah, berarti karena di sini X-nya 4, maka di kanan kita harus buat dia jadi ini ya, 4X. Kita buat 4X sama dengan ini 1 kali A atau AX. Ya kan? AX. Berarti ini kita coret X-nya, maka dapat A-nya sama dengan 4. Gitu. Lalu berikutnya untuk Y, 5 kali Y2. Ya kan? 5 kali Y2 berarti kita kalikan langsung jadi 10 ya. 10Y. Nah, ini 10Y sama dengan ini tadi 1 kali YB, berarti BY. Kita coret lagi Y-nya, maka B-nya dapat 10. Udah dapat A-nya 4, B-nya 10. Berarti kalau kita buat senyawanya adalah X4 Y10. Nah, ditanya di soal kita adalah rumus empiris. Rumus molekulnya X4 Y10, maka rumus empirisnya adalah perbandingan paling sederhana. Ini masih boleh kita bagi 2 sehingga kita dapatkan X2 Y5. Ya, maka ada pada jawaban yang C ya, X2 Y5. Begitu. Itu untuk yang nomor 8 tadi. Oke, ada yang nanya ini? Gelombang 1, gelombang 2 biasanya soalnya setipis apa? Iya, biasanya sama. Sampai nanti habis di bulan 6 di awal itu sama hasilnya. 10 itu dari 5 kali 2 Pak Kak. Ya, betul. 10 itu dari situ. XaYB dari mana? Nah, ini kan kita nggak tahu senyawa itu yang dicarinya. Jadi kita misalkan aja XaYB. Terserah misalnya XpYQ. Terserah kita buatnya. Yang penting kita mau cari ada berapa indeksnya si X dan berapa indeksnya si Y. Karena pilihannya kan bentuknya semua XY, 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 tetapi bedanya di indeksnya. Nah, itu. Jadi kalau beda-beda indeks, kita anggap aja indeks si X A, indeks Y B, gitu ya. Koefisien satunya di depan itu dari mana Pak? A, itu kan dia bilang 1 mol, berarti koefisiennya 1. X4 nya 5 mol, berarti 5 koefisiennya. Karena mol itu artinya koefisien. Ditembak bisa itu Pak kayaknya. Kalau bisa ditembak nggak apa-apa, asal benar. Kalau ditembaknya benar ya. Oke. C adalah ya, rumus E itu rumus molekul. Bagi 2 boleh, bagi yang lain angkanya. Yang penting rumus empiris itu adalah rumus perbandingan paling sederhana. Jadi kalau misalnya katakanlah X3Y6, berarti kalau kita buat ini sebagai rumus molekul contohnya, maka rumus empirisnya adalah sama-sama bagi 3, jadi XY2. Artinya rumus perbandingan paling sederhana dan bulat itulah rumus empiris. Jadi angka berapa dibaginya sampai dia paling sederhana, itu artinya rumus empiris. Tetapi dia harus bulat ya, rumus
molekul nggak boleh disederhanain. Bukan, yang tidak bisa disederhanakan lagi adalah rumus empiris, bukan rumus molekul. Baru bahas dari nomor 8. Ini mulai dari nomor 8. Iya, diacak-acak karena ada saya kopinya pun kecil-kecil, jadi nggak semua dapat nanti. Pak, RM itu singkatan dari rumus molekul. RM itu rumus molekul, RE itu rumus empiris. Ya, oke. Seperti itulah cara kerjanya kalau nanti ketemu soal yang setipe dengan itu ya. Oke. Nah, berikutnya coba kita lihat untuk soal yang nomor 9. Ada mau bertanya? Maksudnya kalau RM itu udah gitu aja, nggak boleh bukan. Rumus empiris yang tidak bisa disederhanakan. Kalau rumus molekul masih bisa disederhanakan. Tetapi ada rumus empiris yang tidak bisa disederhanakan. Jadi artinya dia sekaligus sebagai rumus empiris sekaligus rumus molekul. Contoh, misalnya rumus molekulnya CH4. Ya, metana. Nah, coba kita cari rumus empirisnya. Apakah masih ada rumus empirisnya? Tidak, tetap dia jadi CH4 karena si C ini udah indeks 1. Kalau dia udah 1, ada indeks yang 1, berarti itu tidak bisa lagi disederhanakan. Kira-kira begitu. Ya, oke. Nah, jadi rumus empiris ada kalanya sekaligus sebagai rumus molekul. Nah, soalnya emang iya, jadi makanya nomornya pun saya acak-acak, nggak. Yang penting bentuk-bentuk yang sama tidak saya buat lagi. Dari beberapa informasi yang dapatkan yang sama-sama banyak nggak usah lagi dibuat ya, biar nanti bentuk-bentuknya udah tahu. Oke. Ada mau bertanya lagi? Kalau C5H10 apa bisa disederhanakan? Bisa. C5H10 sama-sama dibagi 5 kan bisa. Jadinya CH2. Jadi kalau C5H10 bisa disederhanakan jadi CH2. Oke. Oke. Iya betul, katanya kimia paling mudah, tetapi kita coba lihatlah ya. Nah, untuk nomor 9 ini kita buat ya apa ya? Atau gimana ini kita buat ya? Nah, di sini aja lah. Kita hapus bagian ini kan. Ini nanti rekamannya bisa ditonton ulang, diminta sama bapak adminnya ya. Ini nomor 9 C. Ini pun kurang jelas saya lihat ini ya. Tapi sepertinya tadi ada soal ini yang kopinya agak lebih jelas. Di mana itu tadi? Coba lihat dulu. Ada tadi. Oh. Enggak ada ya. Ya udah. C4 kalau ini kayaknya C4H10 ya, C4H10 ditambah dengan 2K2 Cr2O7 ditambah 16 HCl menjadi H6 berapa ini ya? Aduh. Coba soalnya tadi mana dia? Soal aslinya coba kita lihat. Nanti baru. Oke, udahlah. Ini C6 H6 C berapa ini ya? C4 ini C4 kayaknya C4O4 ini ya. O4 tambah 4 CrCl3 tambah 4 KCl tambah 10 H2O. Coba kita cek. Ini udah setara belum ini ya? Mana ini karena blur dia jadi gak gitu nampak ya. C nya 4 di kiri, di kanan 4. Oke. Hanya 10 tambah 2 kali 7 14, berarti 24. 24 ini 4 tambah nggak sama ini ya kan. 10 tambah 2 kali 7 14, 24. Ini
4 berarti nggak ini nih, nggak pas dia hanya atau O nya ya. Mana tadi soalnya nih, coba cek ulang lagi lah, ada soalnya tadi nih. Mana tadi, oh ini, ini mungkin lebih jelas ini, coba ya kita besarin. Ini sepertinya lebih terang. Oke, kita bawa di bawah aja lah ya, biar muat. Udah sempat saya susun tadi supaya mudah. Nah, inilah sini. Nah, ini udah nampak dia di sini kan, jumlah mol elektron yang dilepaskan oleh 1 mol normal butana. Normal butana itu yang ini. Ini C4H10. Normal butana artinya dia memanjang. Jadi kalau digambar CH3, CH2, CH2, CH3. Itu artinya normal, tanpa cabang itu artinya normal ya. Jadi oke, kalau kita lihat jumlah mol elektron yang dilepas oleh 1 mol butana. Berarti kalau ini 1 mol, kita coba buat gini. C4H10, kita ambil perubahannya ke C yang di sini. H6C4O4, ya kan? Nah, kalau kita sederhanakan, dia di sini C-nya ada 4, udah sama. Ini C-nya udah 4, udah sama. Lalu di sini ada O-nya 4. Di kanan ada 4O, supaya sama berarti kita tambah 4H2O. Nah, jadi O-nya udah jadi 4 kiri kanan. Lalu hanya kita lihat, hanya di sini 10, ini 4 kali 2 8, menjadi 18. Ini hanya udah ada 6, ya kan? Ada 6. Berarti kalau di sini di kanan ada 6, di kiri ada 18, berarti kurang berapa lagi? 12 ya. Di 12H plus. Nah, ini 12H plus. Baru sekarang muatan. Di sini muatannya 0. Di sini 12 kali plus 1, 12. Maka supaya 0 di sini harus ditambahkan 12 elektron. Nah, jadi ketahuanlah bahwa di sini ada terdapat 12 elektron. Jadi kalau 1 mol ini, kalau ini 1 mol, maka elektronnya ini adalah ya, mol elektronnya sama dengan koefisien ditanyanya per koefisien diketahui dikali mol diketahui. Mol diketahuinya 1. Jadi hasilnya adalah 12 mol. Nah, maka kita jawab E. Begitu. Ya. Itu untuk jawabannya. Oke. Nah, kira-kira seperti itu untuk soal nomor 9. Nah, ada mau bertanya ini, Pak, K2CR di sebelah kanan tambah 24. Maksudnya, Pak, kalau pakai cara perubahan Bilox gimana? Oh, coba kita tes pakai cara perubahan Bilox ya, cara kedua. Cara kedua. Ya. Ya. Oke. Ini kita cari Bilox H itu plus 1 ya, plus 1. Kalau ada 10 berarti di sini plus 10. Maka karena ada 4 di sini, bagi 4 berubah tanda minus, jadi minus 2,5. O minus 2 ada 4 minus 8. H plus 1 ada 6 plus 6. Plus 6 ditambah min 8 itu minus 2. Minus 2 dibagi dengan 4. Ya kan? Nah, karena ini udah minus 8 tambah 6 minus 2, supaya 0 kan ini butuh plus. Nah, tadi plus 6 kurang 8 itu minus 2, berarti plus kan 2 bagi 4, setengah. Ya, plus setengah. Jadi ini min 2 setengah ke setengah,
berarti perubahannya berapa? Kan gitu ya. Perubahannya itu kan sebanyak 3 ya. Dari minus 2,5 ke setengah. Itu perubahannya 3. Nah, tengok, di sini kan C-nya ada 4. Karena C yang berubah 4, berarti kita kali 4. Maka mol elektron itu adalah perubahan bilangan oksidasi dikali dengan mol zatnya. Mol zatnya itu ada berapa tadi? Ada 1. Perubahan biloxnya, ini yang 3 ini kan untuk satu atom. Karena C-nya ada 4, berarti kali 4. Maka di sini 3 kali 4 dikali 1. Jadi hasilnya 12. Nah, seperti itulah untuk yang soal nomor 9 ya. Jadi sama aja cara 1 atau cara 2 pun hasilnya tetap sama. Hasilnya sama-sama 12 ya. Boleh. Oke, seperti itu. Ini ada bertanya. Oke Kak, ngerti. Kalau rumus mol elektron cara 1 tadi gimana Pak? Nah ini. Jadi kalau untuk pakai rumus yang 1 itu mungkin akan lebih lebih mudah ya. Lebih mudah karena kita hanya melihat unsur yang biloxnya berubah. Tetapi andaikan misalnya kita kesusahan dicari biloxnya, kita pakai cara yang kedua ini ya, atau cara yang pertama ini tadi ya. Nah, terserah kita mau yang mana lebih mudah, silakan ya. Ini cara 1, ini cara 2. Oke, biar kita lanjut soal berikutnya. Mananya ini? Oke, mana tadi? Nah, ini untuk soal nomor 10. Jadi ini kita hapus tadi ya, udah kita jawab soal nomor 9 tadi. Ini kita lanjut ke nomor 10. Nah, ini kalau kita perhatikan ada 2 elektroda, si X dengan si Y. Lalu seiring berjalannya waktu, perubahan yang akan teramati pada sel elektrokimia di atas adalah nah ini ada tadi soalnya, ini kita lihat supaya lebih jelas. Nah ini dia, ini aja lagi kita copy ya, ini lebih jelas dia. Oke, ke bawah lagi lah ya, kita buat ke bawah kali. Kok jadi naik lagi? Nah inilah, nah sini. Nah ini lebih terang dia. Ada si X dengan si Y. Larutan garamnya ini kurang jelas, ini apa larutannya. Kayaknya ini natrium nitrat ini ya. Kalau nggak salah ini garamnya natrium nitrat. Cuma nggak gitu jelas. NaNO3 menjadi Na+ tambah NO3-. Oke. Kemudian seiring berjalannya waktu, perubahan yang akan teramati. Nah, ini kalau kita perhatikan seiring berjalannya waktu, Na+ bertambah di sekitar elektroda Y. Lalu terbentuk gelembung gas di elektroda X. Massa elektroda Y bertambah. YNO3 2 bertambah. Konsentrasi X NO3 2 kali bertambah. Nah, ada yang kurang di sini, salah satunya adalah dia tidak sebutkan aliran elektronnya, atau dia tidak sebutkan di sini siapa kutub positif dan negatifnya. Dia hanya digambar seperti ini ya. Atau enol selnya juga tidak disebutkan. Nah ini saya tambahi, misalkan ini kita sebut sebagai elektroda positif, berarti ini elektroda negatif. Nah ya, kalau ini misalnya soalnya atau dibalik, jadi kita bisa mengerti. Atau ada kemungkinan lagi di soal nanti dia buat seperti ini. Ini diganti menjadi aliran elektron, seperti ini dibuat. Nah kalau ada seperti ini kita juga tahu artinya. Berarti ini artinya anoda, ini artinya katoda. Karena elektron itu mengalir dari anoda ke katoda. Jadi terserah di apa datanya di soal. Boleh juga disebutkan berdasarkan kutubnya, ini anoda, ini katoda. Ya, boleh tadi dibuat kutub positif, ini kutub negatif. Ada banyak data yang memungkinkan. Atau dikasih tahu enolnya, bisa jadi. Nah, jadi saya anggap misalnya ini
plus, ini min. Artinya ini positif, ini negatif kutubnya. Ini kutub bukan muatan ya. Berarti kalau dia positif itu dia sebagai katoda. Kalau dia negatif berarti dia sebagai anoda. Ternyata anoda itu kan mengalami oksidasi dan katoda itu mengalami reduksi. Oke. Kalau seperti itu kita buat. Ini si X-nya katoda. Berarti kalau kita buat reaksi ya, kalau kita buat reaksi si X-nya ini positif berarti sebagai katoda, berarti mengalami reduksi. Maka kalau reduksi kita ambil dari ionnya. Ionnya ini kan adalah X2 plus tambah 2NO3 min. Maka inilah yang mengalami reduksi menjadi X2 plus tambah 2 elektron menjadi X. Kemudian reaksi kedua, ini yang pertama ya, sebagai reaksi reduksi. Lalu reaksi oksidasi yang dari sini, oksidasi berarti mengalami kelarutan. Nah, berarti ini Y-nya, Y menjadi Y2 plus tambah 2 elektron. Karena dia sama-sama, ini kan kalau kita ionkan nanti jadi Y2 plus tambah 2 NO3 min. Nah, jadi ini yang kita lihat perubahannya. Ya, Y menjadi Y2 plus tambah 2 elektron. Ini bisa kita kalikan 1, ini kali 1 karena elektronnya udah sama. Maka reaksi selnya adalah ya, reaksi selnya elektron kita coret kiri kanan, tinggal X2 plus tambah Y menjadi X ditambah dengan Y2 plus. Nah, kalau seperti itu Na plus bertambah di sekitar elektroda Y. Nah, kita lihat di elektroda Y ini apa yang terjadi tadi. Di elektroda Y, dia itu adalah si Y diubah menjadi Y2 plus. Artinya di larutan ini terdapat Y2 plus. Ada banyak di sini larutan Y2 plus. Berarti si Y-nya diubah menjadi Y2 plus. Jadi bahasa daripada teroksidasi itu adalah larut. Bahasa dari tereduksi itu adalah mengendap. Kalau dia mengendap berarti dia menebal. Menebal itu berarti massanya bertambah. Namanya menebal ya, massa bertambah. Kalau dia larut berarti itu massanya berkurang, maka elektrodanya menipis. Ya, ini massa berkurang. Jadi maka boleh kita katakan oksidasi itu artinya larut, menipis. Reduksi itu berarti mengendap, menebal, massanya bertambah. Nah, maka di si Y ini tadi, Y-nya kan lama-lama diubah menjadi Y2 plus larut. Jadi lama-lama ini akan menipis, ya. Di elektroda ini akan tipis. Kenapa menipis? Karena dia diubah menjadi Y2 plus. Maka ketika Y2 plus banyak di larutan itu, datanglah jembatan garam. Jembatan garam ini berfungsi sebagai penyeimbang muatan. Nah, maka tadi garamnya berupa Na plus dan NO3 min. Di larutan Y ini, Y2 plusnya kebanyakan. Kebanyakan muatan positif di sini. Kalau kebanyakan muatan positif, tidak mungkin garamnya menyebarkan Na plus lagi. Maka dikasihnya NO3 min. Maka kelarutan ini akan masuk NO3 min. Ya, jadi konsentrasi Na plus bertambah di sini katanya. Nah, salah ya, karena yang mengalir kemari adalah NO3 min, ya, salah ini. Kemudian terbentuk gelembung gas di elektroda X. Elektroda X. Nah, si X ini tadi adalah reduksi, berarti perubahannya adalah X2 plus tambah 2 elektron menjadi X. Malah terbentuk endapan, bukan gas. Endapan, salah. Massa Y bertambah. Nah, kan tadi si Y ini larut. Larut itu berarti menipis, berarti salah. Kemudian konsentrasi Y NO3 min bertambah. Konsentrasi dari Y NO3 min bertambah. Nah, kalau Y NO3 min ini kan Y NO3 dua kali, kalau kita ionkan tadi Y2 plus tambah 2 NO3 min. Berarti kalau tadi Y diubah menjadi Y2 plus, maka kebanyakan Y2 plus. Kebanyakan Y2 plus itu sama artinya dengan kebanyakan Y NO3 dua kali. Karena Y2 plus itu adalah bentuk yang berasal dari Y NO3 dua kali.
maka konsentrasi Y2+ bertambah, itu menunjukkan konsentrasi YeNO3 2 kali juga yang bertambah. Maka jawabannya adalah D. Sedangkan yang E, XnO3 nya konsentrasinya bertambah. Sedangkan ini tadi reaksinya adalah X2+ tambah 2 elektron jadi X. Malah si X2+ nya ini diubah menjadi X. Maka ini menebal, ini nanti tebal di sini, tebal. Ya, ini tebal. Karena dia adalah tereduksi, ya, reduksi itu menebal. Jadi konsentrasi X2+ nya menurun, bukan bertambah, ya. Karena X2+ diubah terus menjadi X. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Pak, jadi itu sel volta bukan elektrolisis. Ini sel volta. Ya, ini kan ada larutan garam, berarti itu jembatan garam, ya. Pak, cara menentukan yang plus dan min gimana, ya? Bukannya yang introduksi itu masanya bertambah, ya? Iya, benar. Kalau untuk menentukan dia mana positif negatifnya, tergantung datanya juga. Bisa dikasih tahu anoda katodanya, bisa dikasih tahu kutubnya, bisa dikasih tahu aliran elektronnya, boleh juga dikasih tahu N0 selnya, tergantung datanya. Nah, maka tadi di soal ini kan tidak ada datanya, makanya saya buat ini plus min. Begitu, ya. Seperti itu. Oke, ada mau bertanya lagi? Biar kita lanjut. Ya, oke. Kita lanjut, ya. Nah, ini tadi yang dari atas, kita kembali lagi. Oke. Ini sebagian soalnya apa nggak gitu terang, ya. Nah, ini lagi. Coba kita lihat lagi di sini. Ada nggak ini tadi? Soal yang ini ada nggak? Dari mana itu tadi soal? Ini tadi tuh. Yang ini kan? Nah, ini lebih terang ini. Kita save apa dulu, ya, pindahin. Salah. Ambil dari atas biar dapat semua. Oke. Kita taruh di bawah aja lah, ya. Oke. Kita lanjut. Nah, ini mananya? Iya. Nah, nih, lanjut. Pemisahan emas dari material. Reaksinya sudah dikasih tahu. Kalau reaksi sudah dikasih tahu, ini akan meringankan kita untuk mengerjakannya. Apalagi kalau dia udah setara, itu akan lebih mudah kita kerjakan. Nah, coba perhatikan adik-adik, anak-anak semua. Ini reaksinya kalau ada koefisien, itu kemungkinan reaksinya sudah setara. Nah, jadi ini udah ringan kita kerjakan. Katanya sebanyak 100 gram biji emas. Ini emas, ya. Ini emas, aurum, emas. Direaksikan dengan KCN. Nih. Berlebih dan diperoleh 0,2 mol KAUCN2. Ini 0,2. Kita buat dulu, ya. Ini 100 gram. Kita ganti apanya lah dulu, ya, warnanya. Ini tadi 100 gram. Lalu ini 0,2 mol. Ya, 0,2 mol. Persen massa Au dalam biji emas tersebut adalah persen daripada massa Au dalam biji emas. Ya kan? Pemisahan emas dari material yang lain dapat dilakukan melalui reaksi dengan kalium sianida. Katanya kan, reaksinya udah dikasih tahu. Biji emasnya 100 gram. Jadi ini di sini dia biji emasnya. Biji emas, ini biji emasnya.
persen massa emas dalam bijinya katanya. Jadi kan ini udah disebutkannya 0,2 mol hasilnya ini. Berarti kalau ini 0,2 mol, berapa mol AU-nya? Mol AU berarti koefisien AU per koefisien KAU CN2 dikali dengan mol si KAU CN2. Ini dia. Oke? Jadi kalau seperti itu kita cari ya, mol AU-nya sekarang kita cari. Koefisien AU-nya itu 4. Koefisien KAU CN2-nya juga 4. Ini sama-sama 4 kan ini? Dikali dengan molnya 0,2. Berarti sama-sama 0,2 mol. Dari 0,2 mol ini berarti bisa kita cari gramnya. Berarti gram AU sama dengan mol dikali dengan AR, karena unsur pakai AR ya. Molnya 0,2. Emas itu AR-nya 197. Nah, berapa ini kalau dikalikan? 19,7 kali 2 14, 1, 19, 1 3 ya, 39,4 39,4 gram lah, ya kan? Nah, ternyata emasnya hanya ada 39,4 gram, sedangkan bijinya itu mengandung 100 gram. Jadi dari 100 gram itu hanya ada 39,4 gram emasnya. Berarti ada yang tidak termasuk, yang tidak bereaksi. Ada zat lain di bijinya itu, atau dia tidak murni gitulah. Maka kemurniannya adalah persen emasnya adalah, berarti massa yang sebenarnya ya, yang sebenarnya dibagi dengan cuplikannya ya, atau bijinya itu dikali dengan 100%. Nah, massa sebenarnya itu adalah 39,4. Sedangkan bijinya itu mengandung 100 gram. Dikali dengan 100%. Kita coret 100-nya, tinggallah 39,4%. Inilah kemurniannya. Artinya dari 100 gram biji hanya terdapat 39,4 gram ternyata emasnya di dalam 100 gram biji itu. Tidak semua dia emas dari biji itu. Gitu. Ada zat lain atau unsur lain mungkin yang nempel di situ. Kira-kira gitulah. Oke. Ini semangat, tetap nyimak walaupun nggak ngerti. Iya. Tadi nomor 10 jawabannya saya lupa. Nomor 10. Nah, ini D. Oke, ya. Kita lanjut lagi soal berikutnya. Nah, ini tadi udah dapat ini ya. Ini yang tadi ya, yang 39,4. Iya. Sekarang coba nomor 16 ini. Ini tadi kita udah dapat B ya. Ini nomor 16 sekarang. Senyawa yang bersifat nonpolar. Ya. Kedua unsur ini dapat membentuk beberapa senyawa. Yang pertama SO2, yang kedua SO3, dan yang ketiga adalah S2O3. Kita mau cari yang bersifat nonpolar. Ingat masih yang kemarin kita pelajari ya, bahwa nonpolar itu salah satunya adalah tidak ada pasangan elektron bebas. Baru kemudian boleh diatomik ya, diatomik, boleh triatomik, boleh tetraatomik, dan oktaatomik. Diatomik itu kayak dua, O2, H2, N2, Cl2, F2, I2, Br2. Nah, kalau 3 dia O3, 4 Pa4, 8 S8. Semua ini adalah unsur yang sejenis, berarti dia tidak memiliki perbedaan keelektronegatifan, berarti dia nonpolar. Kemudian nonpolar itu juga boleh tidak ada pasangan elektron bebas.
Nah, tetapi ini ada juga dan bentuk AX2E3 sama AX4E2. Walaupun ini ada 2 pasang elektron bebas, ada 3 pasang elektron bebas, ini bukanlah senyawa polar, tetapi non-polar. Ya, dengan gambar nanti linier, bergambar linier sama bujur sangkar. Jadi setiap kata linier itu non-polar. Bujur sangkar atau segi 4 datar juga dia adalah non-polar. Gitu ya. Nah, berarti kita kalau lihat pembentuknya, S dengan O itu adalah perbedaan unsur. Maka kalau dia dari unsur-unsur yang saling bergabung, maka senyawa ini adalah kategori senyawa yang polar karena unsurnya berbeda. Nah, ini kok S2O ya, nggak ada O3 nya nih, S2O. Nah, jadi kita coba ingat si S itu golongan 6. S golongan 6 dengan nomor atom 16 ya, 286. Oke, 6. Artinya si S itu punya titik sebanyak 6 di atom pusatnya. Kalau kita buat ini SO untuk yang SO2 ya. Lalu si O nomor atom 8, 26. Dia juga golongan 6. Pastikan setiap golongan 6 dia itu cenderung membentuk senyawa rangkap 2. Kenapa? Karena dia terletak di golongan 6 yang butuh 2 elektron supaya stabil 8. Nah, maka O di sini dia akan menangkap 2. Rangkapkan saja. Begitu. Udah 4 terpakai kiri kanan totalnya dari si S. Dari sini 1, dari sini 1, dari sini 1, dari sini 1. Sedangkan titiknya tadi ada 6. Maka masih ada di sini. Maka dari sini diramalkan dia adalah berbentuk AX2E. Ada E-nya. Berarti dia adalah polar. Begitu. Kemudian untuk SO3 tinggal tempelkan saja begini. Oh, tadi harus rangkap begini. Garisnya sudah ada 6. 6 itu artinya dari si S-nya ada 6. Ya sudah, berarti ini adalah AX3. Maka dia adalah non polar. Nanti kalau ditanya gambarnya, AX2 itu adalah berbentuk band. Bentuk band. Atau huruf V, bukan T ya, huruf V. Atau juga bengkok. Kalau dibuat bengkok boleh juga itu AX2E. Ya, boleh juga dia bentuk V. Kemudian AX3 kalau ditanya gambarnya dia adalah segitiga segitiga planar atau segitiga datar atau segitiga sama sisi. Mana tahu ditanyanya tentang gambarnya ya. Lalu S2O. Ini kalau S2O kita buat kira-kira begini. S-nya 2, O-nya 1. Berarti gini juga ya. Maka ada juga di sini sepasang. AX2E kembali. Maka dia bergambar sama seperti ini, band atau bengkok, dan dia adalah polar. Maka yang non polar adalah nomor 2. Oke ya, kita lihat siapa yang mau bertanya. Oke. Aduh, besok gak libur? Gak, semangat guys, semangat. Oke. Ada yang SS kagak dari awal, ini baru masuk. Oke ya, kita lanjut ya. Untuk soal berikutnya kita taruh ke atas. Nah, nih. Sekarang untuk nomor 12. Coba perhatikan. Diberikan senyawa-senyawa yang mempunyai 2 atom hidrogen. Ya. Diberikan senyawa-senyawa yang mempunyai 2 atom hidrogen berikut. Nomor atom BeOS dikasih taunya. Senyawa yang membentuk ikatan hidrogen. Nah, ingat begini. Ya, disinilah kita buat ya ikatan hidrogen. Ya, ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen itu adalah ikatan antara H dengan FON. Ya, ikatan antara H
dengan FON. Ingat aja seperti itu. Atau ingat aja handphone. Handphone. Nah, gitu. Handphone. H dengan F, H dengan O, H dengan N. Itulah ikatan hidrogen. Berarti kalau H dengan F, apa senyawanya? Ya HF. Kalau H dengan O, apa senyawanya? H2O. Alkohol, ROH. Asam karboksilat, RCOOH. Ya, asam karboksilat, alkohol, ini alkohol ya. Alkohol, ini asam alkanoat. Ya, terus ini air. Itu adalah contoh-contoh yang mengandung ikatan hidrogen. Kalau dengan N, amoniak, NH3, N2H4 atau hidrazin ya. Oke, ini adalah beberapa contoh dari senyawa yang mengandung ikatan hidrogen. Nah, coba lihat di sini H2S ada di sini H dengan S. Nanti kalau H dengan S berarti handphones. Nah, kan nggak ada handphones, yang ada handphone, nggak ada S-nya di sini. Jadi H dengan S tidak. H2O ya benar ada. BeH2. Nah, nggak ada juga berilium di sini H. H dengan B nggak ada di sini Be. Yang ada FON. Ingat ya, FON itu ikatan hidrogen. Handphone. HF, HO, HN. Maka jawabannya adalah 2 saja. Itu dia. Oke. Ya, itu dia. Untuk yang nomor 12 ini kita lihat ada yang mau bertanya di oke. Sorry lupa SS lagi 16 apa ya? 16. Kak nanti file JNT nya dikirim gak? Semua yang linear non polar. Semua yang iya, betul yang non polar itu semua non polar. Nanti ini saya kirim ya, saya kirim. Tetapi nanti bentuknya dalam bentuk Windows Journal. Nanti silakan adik-adik di ambil apa namanya, dibuat di apa? Di kayak mana dibilangnya? Di apalah, di install ininya di laptopnya ya, biar terbuka dengan mudah. Oke ya. Nah, jadi nomor 12 kita udah dapat dodol. Kalau yang 13 coba kita lihat. Kalau bisa dengan pembahasan. Iya, ini nanti sama semua yang ada di sini. Apa yang di sini semua akan terkirim ya, pembahasannya juga, bukan hanya soalnya. Nah, linear itu semua polar atau non polar? Linear itu semuanya non polar. Kalau disebut linear itu berarti saling meniadakan, atau momen dipolnya boleh dikatakan nol. Kalau semua yang memiliki momen dipol sama dengan nol berarti non polar, linear. Linear itu lurus ya. Misalnya kayak BeF2. Nah, BeF2 itu kan bergambar seperti ini kan. Nah, inilah. Lalu di si Be itu kan golongan 2, semua terikat sama F, tidak ada lagi. Inilah linear, 180 derajat. Itu artinya linear. Boleh juga dia yang berbentuk seperti ini. Katakanlah ini X, ini lurus. Ya, gini. Nah, ini misalnya Y, 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 Y. Nah, ini juga disebut linear yang ini ya. Nah, bukan Y ini, sorry, jangan Y, kita buat yang atasnya aja. Mana tadi gambarnya? Udah lepas. Nah, gini. Oke, ini pasangan elektron bebas, pasangan elektron bebas, pasangan elektron bebas. Ini Y, ini Y. Nah, ini juga berarti ini kan berbentuk AX2, AX2E3. Inilah yang linear tadi, AX2E3. Kalau kita buat contohnya apa senyawanya ini? AX2E3.
Nanti dicarilah yang berbentuk AX23 ya. Kalau gambarnya seperti ini, dia 3 pasang elektron bebasnya, ini juga akan bergambar linear. Jadi ini nanti bersudut 180 derajat lurus antara si X dengan Y-nya. Itu linear, lurus dia ya. Oke, lanjut untuk soal nomor 13. Gas berikut yang dapat memberikan endapan hitam. Nah, kalau seperti ini nanti adik-adik harus buat reaksinya. Misalnya perak nitrat, berarti AgNO3 tambah HCl, misalnya yang A ya, ini tambah HCl. Ya, ujung-ujung dekat-dekat. Berarti akan terbentuk AgCl solid tambah dengan HNO3, asam nitrat aqueous. Nah, ternyata perak klorida itu kan endapan berwarna endapan putih ya, perak klorida. Kemudian yang B, AgNO3 tambah H2S. Ini ujung-ujung dekat-dekat. Hasilnya nanti jadi Ag2S solid tambah HNO3 aqueous. Nah, ini Ag2S ini adalah endapan hitam. Nah, ini warna hitam. Inilah berarti hitam ya. Oke. Seperti itu nanti. Mudah-mudahan soal-soal yang sepertinya muncul kembali, dan ini soalnya kan gitu. Jadi adik-adik bisa lebih dapat langsung. Oh, ini udah dibahas, langsung dapat ya. Kalau nggak itu soalnya berarti mirip-mirip dengan itunya, itu pasti mirip-mirip. Nah, dari tahun 2019 itu saya ada ngajar itu privat anak. Pas saya dapatkan soalnya, besoknya saya ngajar dia, dan soalnya dari 15 soal waktu itu dia ada hampir setengah yang itu soal aslinya. Sampai orang tuanya bilang, "Loh, Bapak kok dapat soal asli?" Nah, itulah membuktikan bahwa soal itu ada yang berulang. Walaupun banyak sama, ada mungkin yang kodenya sama, kita nggak tahu lah. Gitulah. Oke. Nah, itu untuk mengerjakan yang seperti ini nanti prosesnya seperti ini ya, dicari satu persatu apa reaksi-reaksinya ya. Oke, biar kita lihat model-model apa-apa ada soalnya yang memungkinkan muncul ya bentuk-bentuknya. Nah, ini sekarang kita lihat yang ini. Ini sama seperti yang tadi kayaknya. Ini untuk soal yang sebelah sini kan dia kasih tahu. Perhatikanlah gambar ini. Kalau dari gambar ini kita nggak bisa ngerjakan ini sama. Mana dia apanya? Jawabannya. Oke lah. Mungkin yang ngetiknya nggak dapat apa, lupa masukkannya. Kalau dari sini bentuknya kan dari tabel dari skema ini tidak ada sama sekali yang dikasih tahu di data di sini. Nggak bisa kita kerjai kalau hanya begini dia gambarnya. Itu soal yang tadi. Tapi kalau ini udah dikasih tahu N0-nya, baru kita tahu. Ketahuan siapa yang tereduksi, siapa yang teroksidasi, siapa yang tereduksi, siapa kutub positif, siapa kutub negatif, aliran elektronnya bisa kita cari dari hanya data yang berdua ini. Nah, bagaimana? Gini aja. Coba perhatikan. X2+ tambah 2 elektron jadi X. Itu N0-nya adalah minus 0,14 volt. Supaya nggak panjang ke sana, kita singkat aja lah ya. Kita singkat begini. Kita singkat X2+ X itu N0-nya adalah minus 0,14 volt. Y2+ Y N0-nya adalah minus 0,44 volt. Coba adik-adik perhatikan, angka mana paling besar di sini? Mana paling besar, itulah yang mengalami reduksi ya. Ingat, setiap paling besar dialah yang mengalami reduksi. Nah, ini minus 0,14. Ini 0,14. Lalu satu lagi adalah minus 0,44. Berarti ini yang lebih besar ya. Maka mana paling besar, dia sebagai reduksi, dia sebagai katoda, dan dia sebagai kutub positif. Untuk sel volta ini, ceritanya ini untuk sel volta.
Nah, dari mana kita tahu ini sel volta atau elektrolisis? Ini salah satu bentuknya. Dia ada jembatan garam. Lalu yang kedua, elektrodanya dihubungkan dengan voltmeter. Lambang V itu artinya adalah voltmeter. Voltmeter itu mirip amperemeter ya. Dia itu adalah sebagai pengukur tegangan. Ya, ini untuk mengukur tegangan. Volt, namanya volt, tegangan. Berarti artinya dari kedua wadah ini, dari kedua larutan ini dihubungkan bisa membentuk tegangan. Berarti ada yang reaksi kimia diubah menjadi reaksi listrik, menjadi listrik. Reaksi redoks dari kedua wadah diubah menjadi listrik. Makanya bisa dia baterai itu menghasilkan lampu arus listrik. Kenapa? Karena terjadi reaksi redoks. Redoks itu ada yang melepas elektron, lalu ada yang menangkap elektron. Disitulah terjadi aliran listrik. Berarti yang paling kecil dia adalah oksidasi, dia anoda, dan sebagai kutub negatif. Pastikan elektron itu akan mengalir dari anoda menuju katoda. Itu aliran elektron. Nah, coba kita perhatikan dari tabel yang ini, skema yang ini. Ya. Lihatlah si yang lebih besar itu tadi si X. Mana si X ini? Si X berarti sebagai reduksi, sebagai katoda, dan sebagai kutub positif. Saya tandai dalam bentuk positif aja. Berarti ini kutub negatifnya. Oke. Nah, tetapi pertanyaannya adalah sangat singkat. Berapalah potensial standarnya? Ya, ingat potensial standar itu berlangsung pada 25 derajat Celcius dan konsentrasinya 1 molar. Itu standar. Andaikan suhunya berubah, andaikan konsentrasinya berubah, itu tidak lagi standar. Ya, kalau tidak standar, nanti kita akan berhitung persamaan Nernst. Ya, jika tidak standar, tetapi sepertinya tidak ada muncul dari beberapa hari ini. Iya, jika tidak standar, maka kita akan gunakan persamaan Nernst. Persamaan Nernst. Persamaan Nernst itu nanti perhitungannya adalah SL sama dengan N0 sel dikurang 0,0592 per N logaritma Q. Nah, ini sepertinya dari 3 hari ini nggak ada soal ini muncul, tetapi mana tahu, ya kan? Oke lah. Nah, jadi kalau disebut dia berapa potensial sel, N0 sel itu kan artinya GGL sel, gaya gerak listrik. Jadi GGL sel itu supaya lebih mudah, itu adalah perbedaan. Kalau disebut perbedaan, apa artinya perbedaan? Perbedaan itu kan pasti mutlak. Perbedaan itu kan pasti positif. Siapapun lebih besar, andaikan ini misalnya suatu kayu, berapa bedanya misalnya? Oh, bedanya sekian senti. Inilah bedanya, sekian sentimeter. Yang siapapun lebih tinggi atau posisinya gini pun, tetap ini perbedaannya. Maka yang disebut perbedaan itu adalah yang besar dikurang kecil. Sehingga kita lihatlah data kita, yang lebih besar kan minus 0, berapa itu? Minus 0,14. Maka minus 0,14 dikurang 0,44. Jadi minus 0,14 tambah 0,44. Hasilnya adalah berapa ini? Plus 0,3 ya. 0,3 volt. Nah, ini enggak ditulis di sini. Jadi kalau ada 0,3 volt, 30 volt, itulah jawabannya ya. Oke, seperti itu. Perhitungannya adalah yang besar kurang kecil. Gitu. Oke. Oke. Iya. Kalau ada yang mau bertanya silakan ya. Oke. Ada yang mau bertanya, coba saya lihat dulu. Tadi yang menipis reduksi. Bukan, yang menipis itu adalah oksidasi. Karena oksidasi itu artinya larut. Jadi kalau larut dia menipis, habis pelan-pelan gitu ya. Terus ke plus listrik ngalir dari kalau listrik
Gak ada lagi. Nah, Adalah. nanti dulu ya, tunggu siap dulu ya bro. Ya. Tunggu ya. Ya. Tunggu di sini dulu ya nak. Kalau listrik mengalir dari kemana-kemana. Kalau elektron mengalir dari anoda ke katoda. Kalau listrik kebalikannya, ya, dari katoda ke anoda. Iya, 0,3 yang jawab 0,3 ya. Merah penyebab unsurnya apa? Merah penyebab unsurnya. Maksudnya apa tadi ini? Oh, untuk endapan-endapan tergantung. Ya, tergantung. Ada banyak senyawa yang memungkinkan warna-warna, makanya ada identifikasi sebenarnya. Ya. Kuning tergantung bentuknya ya. Kalau kuning begitu itu untuk unsur-unsur pribadi. Kan gitu. Warna-warna dasar juga ada. Maka nanti coba adik-adik sambil lihat warna endapan. Cluenya nanti ambil di buku atau search warna-warna endapan, hafalkan. Ya, misalnya AGN PB PBCl2 apa warnanya, PBI2 apa warnanya, PBBR2 apa warnanya, AG3PO4 apa warna, sangat banyak ya. Kak, boleh singgung dikit tentang elektrolisis? Ya boleh ya. Iya gitu. Jadi nanti adik hafalkan warna-warna endapan, warna-warna endapan ya. Searching, hafalkan. Nah, jadi nanti kalau kelihat warnanya, buat reaksinya dari persamaannya. Nah, kalau warna, oh yang terbentuk endapannya ini warnanya. Nah, jadi dihafal ya. Oke. Tadi ada bertanya apa tadi? Boleh disinggung tentang elektrolisis. Oke. Kak mau nanya soal yang sebelumnya. Taunya endapan hitam itu. Nah, itu taunya endapan hitam itu dari mana? Kita harus hafal. Ada tabelnya itu warna-warna. Ya, nanti cari gini. Cari tabel pengendapan warna. Ya, warna larutan, warna endapan. Nah, nanti akan muncul ini senyawanya warnanya ini. Dan itu kalau semua senyawa kita buat ya tak terhafal, begitu banyak senyawa, ribuan senyawa kan. Tetapi setidaknya yang sering-sering dia yang mengandung Ag, Pb, gitu-gitu ya. Nantilah dilihat semuanya ya. Kita mau lihat bentuk-bentuk soal dulu semuanya. Oke. Ini coba lihat nomor 6. Kalau merah CR4 Ag dan iya, nanti coba dicek semuanya warna-warnanya dihafal ya. Malam ini dihafal semua warna-warna itu. Oke. Kita lanjut untuk soal berikutnya. Nah, coba lihat nomor 6, apa kira-kira jawabannya? Ayo, apa jawabannya kira-kira? Jawab 1:1 C, B, ada yang B, ada yang C. Oke. Ada yang B. Ya, coba kita lihat ya. Ini ceritanya kenaikan titik didih si Na2SO4 sama AlCl3. Ini kita buat ya.
kenaikan titik didih berarti delta TB ya, boil. Delta TB Na2SO4 berbanding delta TB si Na2 siapanya nih, si AlCl3. Sama dengan Kb kali M kali I. Ini Kb kali M kali I. Nah, ini Kb nya bisa kita coret karena pelarutnya sama ya. Rasio kenaikan titik didih terhadap larutan Na2SO4 adalah 4:3 katanya. Berarti ini 4 berbanding 3 sama dengan, ditanyanya adalah rasio molaritas. Nah, anggaplah molaritas sama dengan molaritas, berarti M nya si Na2SO4 per M nya si AlCl3, I nya jangan lupa ya, I nya Na2SO4 berapa itu, lihat jumlahnya aja, Na nya ada 2, SO4 nya ada 1, berarti 3. Kalau AlCl3 Al nya 1, Cl nya ada 3, berarti 4, ya kan, begini. Nah, berarti ditanyanya adalah ini ini terbalik ya, AlCl3 nya yang 3 kan, 3:4 terhadap, berarti ini 3:4. Ini 3:4 kita coret, ini coret sama ya. Oh ya, benar, 1:1. Oke, jawabannya C. Berikutnya yang nomor 7, ayo. Bayangkan kalau kalian lagi ujian ini sekarang kan, kira-kira bagaimana hasilnya? Udah ada 4. Kak, bukannya benar ya hasil itu yang 4. Kan ini perbanding, oh iya, iya ya. Oh iya, 4:3. Coba kita ulang. Iya juga. Oh, iya juga ini. Berarti coba kita buat, ada jawabannya kalau enggak kalau kayak gitu. Jika terjadi ionisasi sempurna, rasio kenaikan titik didih larutan AlCl3 terhadap, pas lah, karena AlCl3 terhadap ini kan AlCl3 saya buat di bawah, pas lah itu, pas ya, ini jadi 3, ini 4, AlCl3 nya kan di bawah, pas itu ya, 1:1. Oke, lanjutlah nomor 7. Notanya itu KB nya 10 pangkat berapa. Iya, coba aku cek lagi di sini ada nggak tadi soalnya. Oh ya, mana tadi soal ini, ada nggak tadi ini? Oh ini -9, dia di -9 ya, -9. Coba ayo, KB nya -9, pirimidin dicampur dengan HCl, ayo. AlCl3 yang di atas K. Ini iya, AlCl3 berbanding Na2SO4 kan 4:3. Ini saya tulis duluan Na2SO4. Jadi di atas saya ganti Na2SO4. Nah, berarti Na2SO4 nya 3. Nah, ini kan posisinya harusnya kan AlCl3 per Na2SO4. Ini yang 4:3. Ini saya ganti posisinya.
di atas N2/4 kan jadi 3/4, ya kan? Iya, oke. Masalah atas bawah dong. Iya, hanya saya balik aja nih, ini dibalik. Kan di soalnya katanya ALCL 3 banding N2/4. Ini saya buat N2/4 banding ALCL 3. Jadi saya balikkan gitu. Kalau di soal 4/3 saya buat jadi 3/4 karena posisinya saya ganti gitu ya. Kenapa dirubah? Bebas itu. Sama itu. Bebas ya. Boleh kita ubah. Ibaratnya kayak ini. Misalnya Agung banding si Rudi itu adalah 3/4. Kalau saya buat Rudi banding Agung kan sama dengan 4/3. Nggak ada bedanya kan? Kira-kira gitu ya. Jangan bingung. Iya, bisa itu. Nggak apa-apa. Hanya posisinya aja yang dibalik. Oke, kita lanjut ke nomor yang 7 tadi. Ayo. Apa hasilnya? Ayo. Buat reaksinya dulu. Dibuat reaksinya adalah reaksi C5 ya. C5H5N ditambah dengan HCl. Berarti digabungin aja nih langsung jadi C5H5N HCl. Boleh, nggak apa-apa. Gabungkan aja langsung. Buatlah mula-mula bereaksi sisa. Ya, untuk menentukan siapa yang habis atau siapa yang sisa, kita harus buat mula-mula bereaksi sisa. Dari situlah nanti kita tahu apa rumus yang akan kita gunakan. Nah, jadi ini si pirimidinnya 30 kali 0,5. Berapa itu? 30 kali 0,5 berarti 3 kali 5 kan? 15. Untuk HCl 20 kali 0,5 berarti 10 kan? Nah, coba lihat. Ini kan 10 bagi 1, 10. 15 bagi 1, bagi koefisiennya ya masing-masing. Mana paling kecil itu yang reaksi pembatas. Berarti 10 bagi 1, 10. 15 bagi 1, 15. Berarti nilai yang habis. Ya kan? Sisa 5 di sini. Ini 10, ini 10. Nah, inilah kondisinya. Berarti artinya dia ini adalah tersisa C5H5N dengan C5H5N HCl. Berarti basa lemah yang tersisa. Kalau basa lemah yang tersisa berarti dia itu adalah rumus penyangga. Berarti OH- sama dengan ya Kb dikali dengan mol basanya. Langsung aja lah ya kita masukkan ke rumusnya. Nggak usah pakai rumus-rumus aja lagi. Nah, OH- sama dengan Kb. Kb-nya ada tadi 10 minus 9 ya. Mol basanya ini 5. Ya, terus mol garamnya 10. Valensinya kan 1 ya. Nah, berarti ini kalau kita buat jadi 5. Ini kan 5 kali 10 min 1. Tambah lagi min 9. Jadi 5 kali 10 min 10. Iya. Oke, maka hasilnya adalah kita cari pH-nya ya. Di sini ada kita buat. pH sama dengan minus logaritma dari 5 kali 10 minus 10 sama dengan 10 kurang log 5. Ini 10 kurang 5 berarti pH-nya adalah 14 kurang 10 4. Ini jadi tambah log 5. Inilah 4 tambah log 5. Enggak ada kan? Nah, coba kita ganti 4 tambah log 5. Log 5 itu kan sama dengan log 10 per 2. Ya kan? Berarti 4 tambah log 10 per 2 itu kan sama dengan log 10 kurang log 2. Ya kan? Log 10 itu kan 1. Berarti 4 tambah 1 kurang log 2. 4 tambah 1 berarti 5 kurang log 2. Iya, maka hasilnya adalah A. Gitu. Jadi 4 tambah log 5 itu sama dengan 5 kurang log 2. Gitu dia ya.
Oke, jadi jawabannya adalah A. Itu dia. Ada mau bertanya? K itu koefisien yang mana? Koefisien yang mana? Bukan koefisien, valensi. Valensi maksudnya kan? Yang satu itu kan? Buffer. Koefisien apa maksudnya? K itu koefisien yang mana? Bukan koefisien, valensi. Ini yang satu. Yang satu itu maksudnya kan? Oh, valensi. Valensi itu jumlah ion lemahnya. Nah, garamnya kan tadi apa? C5H5NaCl. Kalau C5H5NaCl kita ionkan, itu jadi C5H5NCl min tambah H+. Yang inilah valensi yang ini. Inilah valensinya. Valensi itu bahasa lainnya adalah koefisien ion dari lemahnya, ion lemahnya. Gitu. Ya, koefisien yang ini. Gitu. Ya. Seperti itu. Iya. Nah, gitu dia. Yang lemahnya kayak kalau misalnya kita ganti ya, kita ganti apalah aku bilang ya, apalah ini NH4 2 kali SO4. Kalau ditanya berapa valensinya, valensi untuk memasukkan valensi dari garam ini, ionkan dulu, berarti 2NH4 plus tambah SO4 2 min, ya kan? Berarti yang inilah, nah ini valensinya sama dengan 2. Dengan kata lain, jumlah ion dari ion yang lemahnya itu kan, yang lemahnya ini dari NH4 plusnya kan, bukan dari SO4 2 minnya. Ini kan berasal dari asam sulfat, ini kuat ini, pokoknya ion yang lemahnya. Maka kalau yang tadi apa tadi yang tadi, nah ini dia, berarti kalau yang tadi C5H5NH N mana N nya, N C5H5NaCl terion gini, C5H5NH plus tambah Cl min. Nah gitu. Nah kan Cl min ini kan berasal dari asam kuat HCl, yang lemahnya yang ini. Maka koefisiennya yang diambil ya ini, koefisiennya satu lah valensinya. Nah begitu ya. Oke. Angka 5 kan dari sisa basa lemah. Angka 5. Iya, sisa basa lemah yang ini 5 per garamnya. Jangan lupa kali valensi. Nah, kalau valensinya 2 nanti harus kali 2. Kalau 1 kali ya 1 ya. Ya. Itu dia. Nah ini nomor 3. Oke. Nah, coba lihat apa jawabannya kira-kira nomor 3 ini. Konverter katalik di mesin kendaraan bermotor. Nah, ini reaksinya udah dikasih tahu. 2CO tambah O2 jadi 2CO2. Deltahannya dikasih tahu ini minus 566 kilojoule. Berarti ini adalah reaksi eksoterm. Ya, reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm berarti reaksi yang melepas kalor. Salah satu metode untuk meningkatkan konversi tersebut adalah, ya kan, maksudnya untuk menghasilkan produk lebih banyak. Seperti itu maksudnya. Ya. Maka apa yang harus kita lakukan? Berarti supaya dia ke produk, berarti supaya ke kanan, salah satu yang kita lakukan adalah menurunkan suhu. Kenapa? Kalau suhu diturunkan, dia kan ke exo. Exo ini ke kanan. Dia minta ke kanan. Berarti suhu harus diturunkan. Itu yang pertama. Suhunya harus turun. T ya, temperatur turun. Kemudian, coba kita perhatikan ini jumlah koefisiennya. Kiri kanan ini 2 tambah 1, 3. Ini 2. Gas kiri kanan itu di kirinya ada 3, di kanan ada 2. Koefisiennya ya.
Maka supaya dia ke koefisien gas paling kecil, maka tekanan atau P harus pressure harus kita naikkan. Kan kalau tekanan dinaikkan, dia ke koefisien gas paling kecil. Lalu untuk konsentrasi, kalau dia supaya ke kanan, maka yang kiri harus kita tambah, yang kanan dikurangi. Berarti CO dan O2 boleh kita tambah. Atau boleh juga CO2 kita kurangi. Boleh sama itu antara ini dengan ini ya. Boleh CO-nya ditambah, boleh O2-nya ditambah, atau CO2-nya dikurangi. Jadi kalau CO2 dikurangi, dia akan kembali ke dia lagi supaya setimbang. Namanya dia udah berkurang kan, supaya imbang ya sebagian zat harus dipindahkan ke dia. Maka ini menaikkan tekanan, menaikkan konsentrasi katalis. Nah, katalis itu sama sekali tidak mengubah letak kesetimbangan. Dia hanya mempercepat. Jadi fungsi katalis itu hanya mempercepat reaksi dan tidak mengubah letak kesetimbangan. Dia hanya mempercepat reaksi. Itu memperbesar volume. Tadi tekanan yang dinaikkan. Kalau tekanan dinaikkan berarti volume harus turun. Karena tekanan itu berbanding terbalik selalu dengan volume. Jadi kalau volumenya diperbesar itu udah salah. Mengganti bahar kendaraan, menaikkan temperatur. Tadi kalau temperatur dinaikkan, dia ke reaksi endo. Berarti kalau ke endo malah ke kiri. Malah CO2-nya diproduksi lebih sedikit gitu kan. Kemudian menaikkan tekanan. Ya ini tadi ya, udah dapat berarti. Jawabannya. Tekanan dinaikkan, dia ke koefisien gas paling kecil. Iya, oh iya. 5D. 5D. Udah ada yang jawab nomor 5. Itu P naik. P-nya up. P itu tekanan, pressure. Tekanan ya, pressure. Kalau T temperatur, suhu. Masih ingat kan teori-teori ini semua kan? Kemarin waktu pertemuan di kesetimbangan ini udah kita pelajari semuanya kan? Oke. Ini tadi udah ini tadi ya. Kalau nggak salah ini tadi udah kita hitung jawabnya. Coba yang nomor 5. Jumlah yang neutron yang terdapat dalam inti adalah 22. Jika konfigurasi elektron X adalah begini, maka nomor massa. Jadi kalau misalnya natrium lah. Ini kan 23, ini 11. Ini namanya proton. Ini namanya nomor massa. Nomor massa itu nama lain dari AR, atom relatif. Proton itu sama dengan nomor atom. Jadi kalau atas dikurang bawah itu neutron. Berarti AR dikurang proton itu biasa ditulis P ya. P itu adalah neutron. Jadi atas kurang bawah adalah neutron. Berarti kalau kita hitung berapa neutronnya nih? Ya 23 kurang 11. Hasilnya adalah 12. Jadi kalau ini si X ini katanya neutronnya 22. Sedangkan konfigurasinya begini. Berarti kan kalau dia tidak dalam bentuk muatan, maka nilai proton itu sama dengan elektron. Jadi yang dikonfigurasi itu kan elektron nih. Makanya namanya konfigurasi elektron, bukan konfigurasi proton. Yang ada konfigurasi elektron. Elektronnya yang kita konfigurasi. Oke? Jadi ini neon kan 10. 10 tambah di S-nya 2, 12 tambah 6, 18 protonnya. Berarti AR itu adalah proton tambah neutron. Protonnya tadi 18, neutronnya 22. Hasilnya adalah 40. Ya kan? Pas itu ya, 40 ya. Iya, mana dia? Oke, hasilnya 40. Ini dia, dodol ya. Oke, itu untuk nomor 5. Jawabannya adalah dodol. Kalau ada ion, apa pengaruh nomor atomnya? Bukan pengaruh nomor atomnya, tapi pengaruh elektronnya. Kalau ada ionnya, berarti elektronnya berubah. Karena begini dia ceritanya.
ini sederhananya saja ya. Saya buat gini. Apa bedanya Na plus dengan Na? Kan begitu. Ini 11, ini 23. Ini 11, ini 23. Berarti nomor massa tidak pernah berubah, nomor atom tidak pernah berubah. Kalau dia bermuatan baik positif ataupun negatif, yang berubah hanyalah elektron. Karena elektron yang dilepas dan elektron yang ditangkap. Sehingga perbedaan mereka berdua salah satunya adalah elektron. Ya. Kalau di sini kalau kita cari proton berapa? 11. AR-nya berapa? 23. Neutron berapa? 23 kurang 11, 12. Ini juga begitu. Proton berapa? 11. AR berapa? 23. Terus neutron berapa? 12. Tidak ada bedanya proton, AR, dan neutronnya. Tetapi yang berbeda adalah elektron. Coba kita cek berapa elektron. Elektron itu kan adalah proton dikurang muatan. Ini 11 dikurang muatan. Muatannya kan plus 1. Berarti 11 dikurang 1. Hasilnya 10. Sedangkan di sini protonnya akan bernilai sama dengan elektron. Kenapa sama? Karena dia netral. Netral itu artinya muatan positif sama dengan muatan negatif. Itu artinya netral. Jadi kalau muatan positif sama dengan muatan negatif, itu artinya belum ada elektron dilepas dan belum ada elektron ditangkap. Maka kalau dia muatan atom tanpa bermuatan, berarti protonnya itu nilainya sama dengan elektron. Oleh karena itulah kalau dia tanpa muatan, langsung yang dikonfigurasi protonnya. Tetapi tidak pernah dibilang konfigurasi proton. Yang adalah konfigurasi elektron. Kenapa langsung 11 dikonfigurasi? Karena nilainya sama dengan elektron. Begitulah jawabannya ya. Kalau untuk nomor 2, ini jumlah elektron tinggal tambahin pangkatnya. Bukan. Dikurangi. Jadi kalau misalnya untuk yang bermuatan negatif berbeda ya. Misalnya S2 min. Ini 32 ini 16. Nah, dari sini elektronnya adalah 16 dikurang 2. Jadi 18. Lambang 2 min ini artinya dia tangkap 2, berarti bertambah 2. Supaya kalau misalnya ini seperti ini kok min-min gitu ya, itu agak susah bagimu untuk memahaminya. Konsepnya begini, kalau bermuatan negatif itu artinya ditangkap. Kalau bermuatan positif itu artinya dilepas. Jadi kalau positif dia bukan berarti bertambah ya, tetapi berkurang elektronnya. Karena dilepas itu artinya kalau positif. Jadi awalnya 11, dilepas 1 ya tinggal 10. Kalau ini awalnya 16, ditangkap 2 berarti bertambah 2 begitu. Dengan kata lain supaya adik-adik mudah menjawabnya, nilai elektron itu berapa? Kalau dia positif kurangi, kalau dia negatif tambahin. Itulah nilai elektron. Langsung selesai ya. Oke. Itulah untuk menentukan itu ya. Kemudian untuk yang nomor 2 ini sudah ada yang jawab tidak? Gimana sih hibridisasi, belum paham. Kalau ada yang bilang ion plus itu proton ditambah ion negatif itu mana tadi? Nah, mungkin penyampaiannya samanya itu. Yang penting kalau dia plus itu artinya melepas elektron, kalau negatif itu artinya menangkap elektron. Ya. Oke. Kita lihat untuk yang nomor 2 ini ya. Kita gambar ini ya, kita gambar gini kan ya. Ini berarti di sini ada C. Kita gambar begini lagi. Di sini ada N. Ini ada C di sini. Ke bawah ada C. Lalu samping NH. Lalu ke sini C, baru O, kita garis lagi ya. Lalu ada H. Nah, di sini ada rangkap. Oke. Ingat ya, setiap C itu tangannya harus 4. Ini udah 4. 1 2 3 4. Ini 1 2 3
4. Ini 1, 2, 3, 4. N itu kan nomor atom 7, berarti 2, 5. Titiknya ada 5. Ini terpakai 1, 2. Saya gambar hanya ke bawah aja biar apa? Bawah ini ya. Berarti di sini masih ada sepasang elektron bebas. Nah, karena N itu 5 harus tangannya. Titiknya ini 1, 2. Ya, garisnya udah 3, tinggal sepasang lagi di sini. Saya buat silang aja gini. Cross. Nah, jadi dia minta adalah karbon. Ini C, ini C, ini C, ini C. Dia nggak minta N, tetapi si karbon yang dimintanya. Nah, coba lihat ada berapa setiap C diikatnya. 1, 2. Nah, kalau tunggal, rangkap 2, rangkap 3, ini perhitungannya adalah satu domain. Ini ya, hitung satu domain. Ini juga satu domain. Ini juga satu domain. Jadi perhitungannya hitungan satu. Mau tunggal, mau rangkap 2 atau rangkap 3, hitungan satu. Berarti kalau ini tinggal kita hitung begini. 1, 2. Nah, ini yang merah saya buat ya biar lihat. Nah, ini untuk C yang ini misalnya kan, berarti 1, 2, 3. Kalau 3 dia berarti totalnya harus 3, berarti di S1, di P nya 2, maka ini SP2. Kalau ini juga, ini 1, 2, 3, SP2. Ini juga 1, 2, ini ya 1, 2, 3, SP2. Yang ini 1, 2, 3, SP2. Berarti semuanya adalah SP2. Seperti itu. Semuanya adalah SP2. Jadi boleh kita buat seperti ini. Coba saya buat mana ya? Saya buat di bawah lah. Nah, ini. Kalau misalnya pasangan elektronnya itu 2 ya. Ini pasangan elektronnya 2, dia SP. Kalau dia 3, SP2. Kalau 4, SP3. Kalau 5, SP3D. Kalau 6, SP3D2. Dengan catatan, pasangan elektron itu harus berasal dari pasangan elektron ikat ditambah pasangan elektron bebas. Jadi totalnya, bukan hanya yang terikat, ya, harus semua dihitung. Oke, jadi kalau misalnya kita gambar HC, H, C, ya kan, CH, C, N, H, C, O, H. Coba ini kita lihat apa hibridisasi dari C yang ini. Hitung aja 1, 2, 3, 4. Kalau 4 dia berarti SP3. Coba yang ini 1, 2, ini hitung 1 ya, 3, berarti SP2 kalau dia 3. Kalau yang ini 1, 2 ke atas 1, 3, SP2. Kalau yang ini 1, 2, 3. Coba yang N. Tadi kan N itu nomor atom 7, berarti 25. Sudah terpakai 1, 2, 3, berarti masih ada di sini sepasang. Nah, totalnya 1, 2, 3, ini hitung 1, 4. Kalau 4 berarti SP3. Kalau O yang ini, gimana? O yang ini, O itu kan nomor atom 8, berarti 26. Kalau 26 berarti ini sudah terpakai garisnya 2, maka sisanya 4 lagi. Ada 2 lagi, 2 pasang lagi matanya. Berarti totalnya semua terikat 2, bebasnya 2. Totalnya ada 4. Maka kalau 4 dia SP3. Maka semua harus bisa kita tentukan struktur Lewisnya. Untuk menentukan hibridisasinya, maka kita harus bisa gambar struktur Lewis. Kalau kita bisa buat struktur Lewis, berapa pasangan elektronnya totalnya, maka semua akan dapat, ya. Oke. Itu.
Nah, kalau buat N gimana? Ya, yang seperti tadi lah. Kalau N karena dia golongan 5, lihat dia apakah sudah 5 terpakai. Kalau masih 3 berarti masih ada sepasang lagi. Tetap sepasang itu dihitung satu. Tinggal totalin. Kalau 2 dia SP, kalau 3 dia SP2. Kalau 4 SP3, kalau 5 SP3D. Kalau 6 SP3D2. Ya. Begitu. Nah, begitulah adik-adik ya. Nah, kebetulan waktu kita telah habis ya. Nah, adik-adik, mana tahu dalam waktu dekat kalian ada yang mau ujian. Kalau misalnya saya ada waktu boleh dihubungi ya. Ini, mana tahu ada pas waktu saya akan bisa menjawab adik-adik. Ya, berapa nya? 0813611858. Nah, ini silakan dihubungi, mana tahu saya bisa bantu pas waktu saya ada ya. Semoga adik-adik yang mau ujian, mana tahu kita belum jumpa nanti, entah minggu depan rupanya udah ujian ya, mana tahu. Selamat ujian buat kalian semua, semoga lulus, itu harapan kita paling utama ya. Saya selalu berharap setiap orang yang setelah saya ajari bisa lulus ya. Oke. Ya, baiklah. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah bergabung di hari ini. Terima kasih, Pak. Iya, sukses untuk semuanya ya. Semoga berhasil di tahun 2022. Ya, baik. Terima kasih, Iya. Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Baik, kita tutup ya. Iya, kita tutup. Selamat malam. Sukses. Terima kasih, Pak. Iya.